Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya R. Abdul Salam dengan NIM 252200082. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Etika Bisnis, saya mencoba mempresentasikan sebuah analisis yang sesuai dengan dunia profesi saya dengan judul Etika Bisnis di dalam Manajemen Pendidikan Vokasi, Strategi Etis Peningkatan Keterserapan Lulusan SMK YMA Megamendung. Tujuan presentasi ini adalah membedah bagaimana kebijakan tata kelola manajerial di sebuah sekolah vokasi atau SMK, terutama di dalam mengelola kompetensi guru, kedisiplinan, dan karakter siswa. Jadi bukan sekedar pemenuhan standar operasional, akan tetapi menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab etis yang sangat besar. Untuk membedah strategi etis ini, saya menggunakan landasan teori yang sangat fundamental di dalam etika bisnis, yaitu stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan yang pertama kali dikemukakan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 dalam bukunya Strategi Manajemen Stakeholder Approach. Freeman menegaskan bahwa organisasi tidak hanya hidup untuk pemilik modal. Organisasi memiliki kewajiban moral kepada semua pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keberadaannya. Jika teori ini kita tarik ke ranah pendidikan vokasi atau SMK, siapa stakeholder utamanya? Mereka adalah siswa, tenaga pendidik, dan yang menjadi muara akhir adalah dunia usaha atau dunia industri atau DUDI. Secara etis harus menyadari bahwa menjalankan sebuah sekolah yang etis bukan hanya tentang efisiensi anggaran operasional. Bentuk malpraktek etis bisa terjadi dalam operasional keseharian. Seperti pembiaran terhadap ketidakdisiplinan pendidik maupun pada level strategis seperti meluluskan siswa yang kompetensinya sudah tidak relevan lagi dengan dunia industri saat ini. Jadi kedua-duanya sama-sama mengabaikan hak siswa untuk berhasil di industri dan juga ini tentu akan mengecewakan pihak industri. Oleh karena itu, sebagai contoh penerapannya nyata, kita akan membedah strategi manajerial yang kami jalankan di SMK YMA Megamendung. Kami menerjemahkan kewajiban etis tersebut melalui 3 pilar utama. Yang pertama adalah pilar pemenuhan kewajiban etis internal yang bersifat proaktif ya melalui manajemen pelatihan guru. Jadi guru bukan hanya diajarkan tentang bagaimana dia meningkatkan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, pembelajaran yang ramah dengan kebutuhan industri, kemudian budaya belajar dan inovasi yang berkelanjutan. Kemudian pilar kedua adalah penegakan etika internal yang bersifat korektif, yakni terkait kedisiplinan. Kemudian yang ketiga adalah pilar pemenuhan kewajiban etis eksternal kepada pihak industri, yaitu membangun kemitraan strategi. Mari kita yang pertama terkait dengan pilar pemenuhan kewajiban etis internal yang bersifat proaktif melalui manajemen pelatihan guru. Di era disrupsi saat ini, membiarkan guru mengajar dengan cara yang biasa atau konvensional adalah sebuah kelalaian etis. Oleh sebab itu, manajemen SMK YMA mengambil langkah strategis berupa mengadakan sebuah pelatihan guru yang berfokus pada otomatisasi pembelajaran dan pemanfaatkan artificial intelligence atau AI. Hal yang menarik dari kacamata etika di sini adalah penerapan keadilan distributif.
Pelatihan AI ini tidak hanya diberikan eksklusif untuk guru program keahlian atau guru produktif saja, melainkan diimplementasikan untuk semua program keahlian dan semua guru tanpa terkecuali. Nah, secara etis, ini berarti manajemen menjamin bahwa seluruh siswa mendapatkan hak yang sama untuk dididik oleh guru yang melek literasi digital. Ini juga wujud tanggung jawab antisipatif sekolah terhadap masa depan siswanya. Kemudian pilar yang kedua, penegakan etika internal yang bersifat korektif, yakni terkait kedisiplinan. Dalam realitas manajemen pendidikan, kita sering menjumpai kasus pelanggaran etika profesional seperti guru yang terlambat hadir di kelas atau absen tanpa memberikan pembelajaran pengganti. Berdasarkan kacamata stakeholder teori, tindakan ini bukanlah sekedar pelanggaran administratif biasa, melainkan ini sebuah pengabaian mutlak terhadap hak etis siswa sebagai pemangku kepentingan utama. Oleh karena itu, manajemen sekolah mengambil langkah strategis berupa penegakan keadilan internal secara berjenjang. Kami menerapkan pendekatan humanis melalui proses coaching, namun tetap bertindak tegas dalam menjalankan standar operasional dan pemberian surat peringatan bagi pendidik yang melakukan pelanggaran kembali. Ketegasan manajerial ini adalah wujud perlindungan hak belajar siswa, sekaligus menjamin keadilan bagi tenaga pendidik lain yang telah menunjukkan dedikasi dan profesionalismenya. Kemudian pilar ketiga adalah pemenuhan kewajiban etis eksternal kepada pihak industri. Industri hari ini tidak hanya kekurangan tenaga yang terampil atau memiliki hard skill, tetapi sangat krisis terhadap tenaga kerja yang berkarakter dan berintegritas. Sebagai respon etis, manajemen SMK YMA Megamendung merumuskan strategi pembentukan karakter melalui pendidikan karakter dengan nilai karakter mantap. Yang pertama adalah mandiri, agamis, memiliki nalar iptek, tanggap perubahan, kemudian aktif berkontribusi dan profesional. Penanaman nilai karakter mantap ini bukan sekedar slogan. Jika dianalisis menggunakan teori etika bisnis, ini adalah wujud corporate social responsibility dari sekolah atau lembaga pendidikan. Kami merasa memiliki tanggung jawab etis untuk tidak menyumbang tenaga kerja yang bermasalah secara moral kepada industri, melainkan mengirimkan lulusan yang berintegritas dan siap bekerja sama. Dari pembahasan ini, sebagai kesimpulan dari analisis ini kita mendapatkan ringkasan bahwa etika bisnis manajemen pendidikan vokasi atau SMK harus terintegrasi langsung ke dalam strategi operasional harian. Pelajaran yang dapat diambil adalah institusi pendidikan tidak boleh hanya mengejar kelulusan administratif, memfasilitasi pengembangan kompetensi guru yang adaptif terhadap AI secara berkeadilan, melindungi hak belajar siswa melalui penegakan disiplin pendidik yang tegas, serta membangun karakter lulusan secara sistematis adalah wujud praktik tata kelola manajemen yang sangat etis. Bagi praktik manajemen pendidikan secara umum, manfaat penerapan strategi etis ini sangatlah besar, tidak hanya menggugurkan kewajiban moral, tetapi secara strategis akan meningkatkan kepercayaan dari pihak stakeholder maupun industri yang pada akhirnya mendongkrak tingkat keterserapan lulusan dan reputasi institusi itu sendiri. Demikian presentasi dari saya, semoga analisis ini bisa memberikan perspektif baru dalam mengelola institusi pendidikan vokasi yang beretika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.